warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, baik alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran siang hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan El untuk memimpin doa. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang pertama, Ati Canda Setia Arum. Hadir, Bu. Hadir ya. Kemudian Dina Asparini. Hadir. Hadir. Oke. Harunisa Nurlaili. Hadir, Bu. Hadir. Kemudian Sutiani Nur. Hadir, Bu. Hadir. Oke, jadi hadir semua ya hari ini ya, alhamdulillah. Nah, kita sekarang akan melanjutkan materi yang sudah kemarin kita pelajari. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang perhitungan termokimia berdasarkan hukum Hess. Iya, jadi hari ini kita akan belajar perhitungan termokimia berdasarkan hukum Hess. Nah, sebelumnya kita akan membahas tujuan pembelajaran pada siang hari ini agar kita tahu apa aja sih yang mau dipelajari pada siang hari ini. Oke, Ibu tulis dulu tujuan pembelajaran. Coba Ibu bacakan tujuan pembelajaran nomor 1. Peserta didik dapat memahami pengertian hukum Hess. Iya benar, jadi hari ini kita akan belajar pengertian hukum Hess. Oke, lanjut ke tujuan nomor 2. Silakan yang dibacakan. Peserta didik dapat menghitung delta reaksi berdasarkan hukum Hess. Iya. Yang kedua kita akan belajar menghitung delta reaksi berdasarkan hukum Hess. Oke, jadi pada siang hari ini kita akan belajar 2 poin ini. Yang pertama pengertian hukum Hess, yang kedua perhitungan delta reaksi berdasarkan hukum Hess. Oke, lanjut ya. Nah, kira-kira ini gambar apa anak-anak? Es batu. Es batunya kenapa? Mencair. Iya benar, jadi es batunya mencair. Nanti kalau sudah mencair lama-lama akan menguap. Iya, akan kering dan menguap. Nah, kira-kira dari es batu yang dia padat kayak gitu jadi cairan. Kira-kira butuh energi nggak? Butuh energi ya, dia butuh panas nih biar meleleh. Kalau dari cairan menguap menjadi udara, butuh panas atau butuh energi nggak? Iya benar, jadi dia akan butuh energi atau panas. Nah, besarnya energi atau panas agar es batunya itu meleleh, itu kan ada hitungannya, ada besarnya. Nah, hari ini kita akan pelajari bagaimana kita menghitung banyaknya energi yang membuat es batu itu mencair gitu. Itu ya anak-anak ya? Ya, Bu. Oke, sekarang kita langsung masuk. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai delta reaksi berdasarkan hukum Hess dan pengertiannya, kita akan mengingat lagi nih entalpi atau H. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak entalpi itu apa? Lupa. Oke, sekarang Ibu tunjukkan deh biar ingat. Nah, kalau kayak gini sudah ingat? Ingat. Oke, coba deh Aas dibacakan. Entalpi itu apa, Aas? Jumlah energi yang terkandung dalam suatu zat pada tetap. Iya benar. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai energi yang melelehkan es batu ya. Nah, jadi entalpi itu adalah jumlah energi tersebut, gitu ya. Nah, tetapi di entalpi ini kita nggak bisa secara cuma-cuma menghitung jumlah energi. Jadi kita hanya bisa menghitung perubahan entalpi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitung perubahan entalpi itu dengan cara selisih entalpi hasil reaksi produk dengan entalpi pereaksi atau reaktan. Jadi kita menghitung selisihnya saja gitu. Kita nggak bisa menghitung besarnya perubahannya, tidak bisa menghitung besarnya entalpinya, tapi besarnya perubahan entalpi. Iya. Nih misalkan ibu punya motor, ibu isi pakai bensin 1 liter. Kira-kira ibu bisa nggak menghitung 1 liter bensin itu ada energi berapa besar?
Tidak ya, sulit ya. Iya. Nah, biar ibu bisa menghitung berapa besar energinya, ibu pakai dulu motornya pakai 1 liter bensin. Nah, dia menempuh berapa jaraknya, baru ibu bisa menghitung energi bensinnya itu berapa setelah ibu pakai untuk pergi. Ya, itu namanya kan kalau bensin kita pakai di motor kan menggunakan reaksi pembakaran. Nah, jadi ibu bisa menghitung setelah ibu gunakan. Seperti itu ya konsepnya. Oke, sekarang lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian hukum Hess. Kita masuk ke pengertian hukum Hess. Nah, ini ada gambar seorang tokoh. Kira-kira siapa nih tokohnya? Bapak Hess. Iya, betul. Jadi ini adalah Bapak Hess. Nama lengkapnya adalah Germain Henry Hess. Nah, jadi beliau ini yang menemukan hukum Hess itu. Sekarang kita masuk. Oke, sekarang kita masuk nih. Bagaimana kira-kira isi hukum Hess? Kita tadi sudah membahas banyak banget mengenai entalpi. Kira-kira kalau hukum Hess, anak-anak sudah yang pernah baca atau tahu? Belum pernah tahu? Sekarang ibu tunjukkan ya, dia tahu. Oke, silakan coba deh Ningrum dibacakan hukum Hess itu isinya apa Ningrum? Kalau reaksi yang dibebaskan atau diserap tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Iya, benar. Jadi kalau di hukum Hess itu, kalau reaksi yang diserap atau dilepaskan itu tidak bergantung pada jalannya reaksi. Tapi bergantungnya pada keadaan awal dan keadaan akhir. keadaan awal dan akhir dari reaksi. Jadi mirip kayak tadi konsep kita menghitung entalpi, kita nggak bisa tahu kalau kita nggak tahu keadaan awal dan keadaan akhirnya. Oke, jadi udah paham ya? Tidak berdasarkan dengan jalan reaksi, tetapi berdasarkan awal dan akhir reaksi. Oke, berarti sudah paham itu pengertiannya? Paham ya? Kita udah paham pengertian, berarti kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai untuk menghitung delta H reaksi. Nah, sebelumnya untuk menghitung delta H reaksi itu apakah cuma menggunakan hukum Hess saja? Kira-kira belum tahu dia. Jadi kalau menghitung delta H reaksi sebenarnya kita nggak cuma pakai hukum Hess. Kita bisa menggunakan 4 cara. Yang pertama kita bisa hukum Hess, yang kedua kita bisa menggunakan data percobaan, kemudian kita juga bisa menggunakan energi ikatan, kita juga bisa menghitung menggunakan entalpi pembentukan. Nah, tetapi untuk siang hari ini kita belajar untuk berdasarkan hukum Hess dulu, gitu ya. Nah, terus kenapa di situ ada tulisan diagram hukum Hess? Nah, jadi kalau kita menghitung delta H reaksi berdasarkan hukum Hess, kita bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama kita bisa menggunakan diagram itu. Nah, yang kedua kita bisa menggunakan persamaan reaksi. Tuh, jadi kita bisa menggunakan diagram maupun persamaan reaksi. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana sih penentuan delta H reaksi itu? Nah, silakan coba L dibacakan gimana harga delta H reaksi itu. Harga delta H reaksi keseluruhan merupakan penjumlahan delta H tiap-tiap tahapnya. Iya, benar. Jadi delta H reaksi itu bisa kita hitung dengan penjumlahan delta H tiap tahapnya. Tuh. Nah, jadi kuncinya ini ya kalau kita menggunakan hukum Hess yaitu
penjumlahan delta H tiap tahapnya. Oke, kita tunjukkan. Nah, ini adalah salah satu bentuk diagram hash. Jadi coba gambarkan dulu untuk diagram hash yang pertama. Jadi di diagram hubung hash yang pertama itu misalkan, jadi ini adalah sebenarnya diagram reaksi dari A menjadi C. Tetapi dalam reaksi A menjadi C itu di dalamnya ada satu tahap lagi, yaitu pembentukan B dulu. Jadi dibacanya dari A ke B, A menjadi B, kemudian B menjadi C. Ini kan tahap di dalam A menjadi C kan. Nah, ini membutuhkan energi, membutuhkan entalpi masing-masing dari A ke C. Ibu misalkan delta H1 besarnya. Kemudian dari A menjadi B butuh delta H2. Kemudian dari B ke C butuh delta H3. Ibu misalkan seperti itu. Jadi kalau semuanya butuh delta H1, kalau dari tahap ke tahap butuh delta H2 dan delta H3. Nah, terus bagaimana cara menghitungnya? Kita mulai dari delta H1 dulu. Ibu punya delta H1. Tadi kembali ke konsep, kalau delta H reaksi menghitungnya itu dengan penjumlahan delta H tiap tahapnya. Kalau misalnya delta H1 berarti bagaimana cara menghitungnya? Delta H2 ditambah delta H3. Ya benar, sudah Ibu tunjukkan di PPT ya. Jadi lebih jelas lagi tahap-tahapnya itu ada delta H2 dan delta H3. Jadi tinggal kita tulis delta H2 ditambah delta H3. Kalau misalnya Ibu pengen menghitung delta H2-nya aja nih, kira-kira bagaimana caranya? Delta H1 dikurangi delta H3. Iya benar, jadi delta H1 dikurangi delta H3. Karena kalau semuanya delta H1, kan semuanya delta H1. Yang ini hilang, berarti tinggal ini dikurangi delta H3. Belum diketahui gitu ya. Oke, benar. Kemudian nih delta H3 tinggal tadi sama kayak delta H2. Tinggal delta H1 dikurangi delta H2. Ya, benar. Nah, misalkan di delta H1 ini Ibu kasih panah aja ya. Di delta H1 ini misalkan besarnya itu negatif 10 kJ. Misalkan. Kemudian di delta H3 misalnya besarnya negatif 3 kJ. Nah, kira-kira besarnya delta H2 berapa? Coba kita kerjakan bersama-sama ya. Jadi delta H1 dan delta H3 sudah diketahui, langsung saja kita tulis delta H2-nya. Berarti mencari delta H2 sama dengan Delta H1 kurangi delta H3. Iya, betul. Tinggal kita masukkan saja. Delta H1 sebesar minus 10 kJ dikurangi berapa? minus 3 kJ. Betul sekali. Oke, tinggal kita jumlahkan. Negatif 10 ditambah 3 joule, 3 kilojoule. Min 7. Iya. Jadi kita bisa tahu kalau besarnya dari A ke B itu sebesar negatif 7 kilojoule. Iya, betul. Nah, di diagram yang ini anak-anak sudah paham atau ada yang ditanyakan? Paham. Oke. Sekarang kita coba lagi di contoh soal biar lebih paham lagi. Oke, di sini adalah diagram hash pembentukan 2SO3. Oke, yang sudah diketahui apa aja dari situ? Delta H1 dan delta H3-nya. Ya, benar. Delta H1 besarnya berapa, El?
minus 790,4 kilojoule. Benar. Terus besar delta H3 berapa nih Guru? minus 196,6 kilojoule. Iya. Dan di soalnya adalah kita mencari harga delta H2. Iya. Caranya sama kayak tadi. Delta H2 itu yang 2S plus 2O2 menjadi 2SO2 plus O2. Berarti caranya bagaimana? Delta H1 dikurangin Iya. Tinggal kita masukkan saja delta H1 besarnya negatif 790,4 kilojoule dikurangi negatif 196,6 kilojoule. Coba Ningrum berapa hasilnya Ningrum? Negatif 593,8 kilojoule. Iya betul. Jadi ini adalah besar delta H2 atau besar entalpi untuk 2S plus 2O2 menjadi 2SO2 plus O2. Oke, di diagram pertama berarti sudah paham ya semuanya? paham Bu. Sudah paham. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kenapa tulisannya masih diagram? Jadi sebenarnya di buku MES ini ada dua bentuk diagram. Tadi yang ini adalah bentuk yang pertama. Sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua. Untuk konsepnya masih sama ya, kita tinggal menjumlahkan delta H tiap tahap-tahapnya. Oke, bentuknya sebenarnya bentuknya agak mirip, konsepnya agak mirip, tapi bentuknya agak beda sedikit. Ibu gambarkan lagi. Ibu coba gambarkan lagi ya. Nah, sama kayak tadi, ini kan diagram reaksi dari A menjadi C. Itu membutuhkan perubahan entalpinya sebesar delta H1. Kemudian, karena dari A ke C itu kan melewati B dulu. Sama kayak tadi, memasuki tahap-tahapnya, ini juga ada perubahan entalpinya. Dari A ke B, jumlah energinya sebesar delta H. Dari B ke C butuh delta H3. Jadi kalau ini ada sebuah tips gitu ya, biar anak-anak makin ingat. Nah, cara langsung sama dengan cara bertahap. Jadi sama kayak tadi, dari A ke C itu sama aja dengan tahap-tahapnya. Dari A ke C, delta H1 sama aja dengan delta dari A ke B sebesar delta H2 dijumlahkan dengan delta H3 dari B ke C. Itu ya. Oke, sama kayak tadi ya, delta H1 itu berarti penjumlahan tiap tahap-tahapnya, yaitu delta H2 ditambah delta H3. Sekarang Ibu misalkan kalau di delta H1 itu Ibu misalkan negatif 5 kilojoule. Kemudian di delta H3 Ibu misalkan sebesar negatif 2 kilojoule. Nah, sekarang delta H2-nya berapa? Coba kita masukkan. Langsung aja ya ke delta H2 ya. Tulis delta H2. Berarti caranya di delta H2 delta H1 dikurangin delta H3. Iya, betul. Sama konsepnya kayak tadi ya. Besar delta H1 berapa? Minus 5. Dikurangi delta H3 sebesar Minus 2 kilojoule. berarti delta H2 sama dengan berapa L? Min 3. Iya, betul. Sebesar negatif 3 kilojoule. Jadi ini sebesar negatif 3 kilojoule. Nah, ada tips cara langsung sampai dengan cara bertahap. Sekarang kita buktikan. Cara langsungnya sebesar negatif 5 kilojoule.
Cara bertahapnya berarti negatif 3 kilojoule ditambah negatif 2. Berarti hasilnya sama ya? Iya, sama. Coba untuk diagram yang kedua, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Belum? Sudah paham semua? Paham ya. Oke, Ibu lanjutkan ke contoh soal. Yang ini bagus ya? Di contoh soal yang ini, AAS yang sudah diketahui apa aja AAS? Delta H1 Besarnya? minus 790 kilojoule dan delta H2 minus 593 kilojoule. Yang ditanyakan apa nih? Yang ditanyakan berarti X itu delta H3. Iya benar. Kita disuruh mencari harga X atau misalnya kita urutkan, itu berarti dia delta H3. Oke, kalau untuk mencari delta H3 seperti kayak yang tadi awal, caranya berarti delta H3 sama dengan delta H dikurangi. Iya betul. Delta H1 besarnya Min 790 dikurangi minus 593. Oke, berapa hasilnya N? minus 197. Oke, berarti besar harga X-nya itu sebesar negatif 197. Coba untuk yang gambar yang kedua, diagram kedua, sudah paham? Sudah ya? Tidak ada yang ditanyakan berarti ya? Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke persamaan termokimia. Persamaan reaksinya ya, maksudnya ya. Yang ini bawa dulu ya. Sekarang kita akan masuk ke persamaan berdasarkan persamaan termokimia atau persamaan reaksi. Konsepnya masih sama ya, jadi delta H reaksi itu kita menggunakan penjumlahan delta H tiap-tiap tahapnya. Masih sama. Sekarang Ibu punya reaksi, suatu reaksi. Nah, ini adalah reaksi CO2, pembentukan CO2. Sekarang Ibu tuliskan dulu untuk reaksinya. Nah, yang ditanyakan adalah besar delta H pembentukan CO2. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, harus diingat-ingat kita ada beberapa ketentuannya. Nah, ada ketentuannya. Ini Ibu hapus dulu ya. Ya Bu. Ibu hapus dulu. Bisa lebih paham lagi, cara pertama adalah kita harus tahu nih reaksi pembentukan CO2 itu seperti apa. Sebelum kita masuk ke ketentuannya, pembentukan CO2 itu reaksinya seperti apa? Ada yang bisa pembentukan CO2 itu reaksinya seperti apa? Coba ada yang bisa? Belum ya. Nah, karena ini adalah pembentukan CO2, berarti yang CO2 kita taruh di sebelah kanan CO2. Nah, pembentukan itu kan biasanya dari unsur
unsur-unsurnya masing-masing. Berarti bisa kita hitung, kita bisa tuliskan ya dengan cara C plus O2. Itu nanti akan bentuk CO2. Nah, karena di sini tidak ada, ya kan tidak ada kan yang langsung C plus O2 menjadi CO2? Tidak. Karena tidak ada berarti kita harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dulu. Nah, yang pertama adalah jika reaksi dibalik, nilai delta H berubah dari tanda positif ke negatif dan sebaliknya. Untuk ketentuan Ibu tulis di bawahnya ya. Ketentuan Ibu tulis di bawahnya. Ketentuannya yang pertama, kalau misalnya reaksi dibalik delta H dari positif menjadi negatif dan sebaliknya. Kemudian ketentuan kedua, coba As, ketentuan kedua gimana As? Jika reaksi dikali X, maka nilai delta X dikali X. Oke, jadi kalau reaksi dikali X, maka delta H juga dikali X. Dikali X, maka juga dikali X delta H-nya. Kemudian ketentuan ketiga, coba L, ketentuan ketiga apa L? Jika reaksi dibagi X, nilai delta H juga dibagi X. Iya, betul. Dibagi X, maka delta H juga dibagi X. Sama ya? Dibagi X juga. Nah, sekarang kita coba terapkan kebersamaan yang sudah kita buat. Ibu tulis lagi aja biar lebih jelas. CO2. Nah, untuk reaksi yang pertama, ini C-nya di sebelah kiri. Kita cari di sini yang sebelah kiri. Kira-kira yang atas atau yang bawah C? Ya, karena sama-sama di kiri, berarti tidak usah kita Balik. iya, benar, nggak usah kita balik, langsung aja kita masukkan. Menjadi CO. Iya. Nah, ini kan sudah sama, ini juga sudah sama, tidak ada yang perlu diubah. Berarti delta H-nya berapa? Negatif 5 kilojoule. Iya, betul. Karena tidak ada yang kita ubah, tidak ada yang kita kali ataupun bagi. Berarti delta H-nya tetap sama. Kemudian menjadi plus O2 menjadi CO2. Kira-kira yang mengandung O2 dan CO2 itu di reaksi yang mana? Atas atau bawah? Coba kalau CO2 aja deh, CO2 aja. Iya, benar. Udah sama-sama ya, ini di kanan, ini juga di kanan. Berarti tidak perlu dibalik. Koefisiennya juga sudah sama. Berarti tidak perlu kita kali atau kita balik. Langsung aja kita tulis CO plus setengah O2 menjadi CO2. Besar delta H-nya? Negatif 6 kilojoule. Benar. Oke. Nah, karena tadi reaksinya itu kan C plus O2 menjadi CO2. Nah, untuk membuatnya dari dua reaksi ini kita cari yang sama dulu. Yang sama, yang posisinya berbeda. Yang sama di kiri dan kanan gitu, yang silang. Kira-kira yang mana? CO. Iya, benar. Jadi ini CO-nya di sebelah kiri, di sini CO-nya sebelah kanan. Karena sama bisa kita coret. Iya, bisa kita coret. Nah, sekarang coba kita jumlahkan. Karena tadi konsepnya delta hanya dijumlahkan tiap tahap-tahapnya, berarti ini juga kita jumlahkan. Coba, berarti langsung kita turunkan ke bawah ya. Iya. C. Kemudian di setengah O2 ditambah setengah O2 1 1 O2 atau bisa kita tulis O2 menjadi CO2. Iya, karena CO-nya sudah kita coret, berarti di sini CO2. Berarti delta-nya berapa? Negatif 11. Iya, betul, negatif 11 kilojoule. Jadi tinggal kita tambahkan saja. Ya kan, karena tadi konsepnya adalah menjumlahkan delta H ya. Nah, kalau yang untuk persamaan reaksi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Sudah paham ya?
biar anak-anak lebih paham lagi. Sekarang dituliskan di sini persamaan reaksinya. Ini adalah persamaan reaksi pembentukan delta S, 2S ya, langsung ibu tuliskan. Yang mau kita cari adalah 2S plus 3 menjadi 2SO3. Iya, menjadi 2SO3. Ini yang akan kita cari. Nah, di situ sudah ada dua tahap-tahapnya, dua reaksinya. Kita lihat, di sini adalah S di sebelah kiri. Kira-kira di situ yang S-nya di sebelah kiri atau kanan? Yang S saja. Yang atas. Itu S-nya ada berapa? 1. Sedangkan di sini ada 2. Berarti agar dia menjadi 2 dikali 2. Iya, betul, dikali 2. Ibu tuliskan reaksinya. Coba L di ibu didikte reaksinya bagaimana? 2S plus 2O2 menjadi 2SO2. Deltanya minus 600. iya, minus 600 karena dikali 2. iya, karena dikali 2 jadi min 600 kJ. Kemudian lanjut ke 2SO3 menjadi 2SO3. Kira-kira di reaksi tersebut yang mengandung 2SO3 atas atau bawah? Bawah. Di sini sudah 2, di sana juga 2. Sudah sama-sama di kanan ya? Iya. Berarti tidak perlu kita ubah. Coba Ningrum reaksinya bagaimana Ningrum? 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Deltanya berarti? Negatif 190 kJ. Tetap. Iya benar, jadi tetap ya, karena tidak kita ubah. Sekarang kita sesuaikan dengan persamaan yang sudah kita buat. Persamaan tadi yang paling atas yang sudah kita buat. Kita cari yang sama tapi posisinya beda. Kira-kira di sini yang sama senyawanya tapi posisinya beda yang mana? 2SO2. Ya, betul. Berarti bisa kita Coret. Ada lagi yang sama? Tidak ada ya. Berarti sekarang tinggal kita jumlahkan saja. 2S terus tambah 3O2 menjadi 2SO3. iya betul. Deltanya Negatif 790. iya betul. Nah gitu, jadi tinggal kita tambahkan saja karena ini sudah sesuai dengan reaksi yang kita butuhkan. Jadi datanya tinggal kita jumlahkan. Oke, betul ya. Nah, kira-kira anak-anak ada yang ingin ditanyakan lagi untuk persamaan reaksi ini berdasarkan persamaan reaksi ini? Belum ya? Belum. Nah, karena tadi kita sudah membahas perhitungan berdasarkan diagram maupun persamaan reaksi, berarti hari ini kita belajarnya sudah selesai sampai persamaan reaksi. Nah, dari keseluruhan dari awal sampai akhir kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak? Sudah paham? Oke, karena sudah paham, sekarang kita coba menyimpulkan. Dari tadi kita sudah belajar banyak mengenai hukum Hess. Kira-kira kesimpulan dari yang sudah kita bahas apa? Hukum Hess dapat dituliskan sebagai apa? Ada yang tahu? Coba kalau ibu tunjukkan. Coba dibaca bersama-sama. Delta H sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Iya, ini untuk keterangannya. Jadi untuk menghitung delta H secara keseluruhan itu kita bisa menjumlahkan tiap-tiap reaksinya. Misalnya delta H1 merupakan reaksi tahap 1, delta H2 merupakan reaksi tahap 2, dan delta H3 merupakan reaksi tahap 3. Itu tinggal kita jumlahkan. Kalau misalnya tahapnya sampai 4, berarti tinggal kita jumlahkan sampai tahap ke-4 dan seterusnya ya. Oke, sudah paham? Sekarang kita coba latihan soal dulu. Nomor 1, siapa yang mau mengerjakan terlebih dahulu? Saya Bu. Oke, Aas, mau langsung maju atau mau coba dikerjakan dulu? Coba dulu Bu. Oke, yang lain juga mencoba mengerjakan ya. Iya, Biar Bu. kita bisa mengkoreksi.
dikerjakan ya. 20. Iya. Iya benar, karena kan pembentukan H2O ya. Iya, langsung mengatakannya. Iya. Kan tadi kan yang tadi dijelasin ada beberapa tahap. Jadi kalau yang ini cuma 2 tahap. Iya benar, cuma ada di H2 plus setengah U2 menjadi H2O gas, kemudian H2O gas menjadi H2O titik fluid. Ya, gimana ya? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah paham ya? Bu, saya sudah selesai. Oh ya, coba As maju dulu nomor 1 As. Ya, Bu. Sebelah sini boleh. Nah, Ibu di sini punya 3 soal ya. Ini nanti kita mencocokkannya langsung semuanya. Kita tunggu As mengerjakan soal nomor 1. Yang lain juga sudah selesai mengerjakan nomor 1? Sudah ya. Ibu tunjukkan soal nomor 2. Ini yang mau maju siapa? Nomor 2. Yang mau maju siapa? Ningrum ya. Oh iya, Ningrum silakan coba dikerjakan. Yang lain juga coba mengerjakan. Bu, boleh lihat saya semua. Oh iya. Itu dulu soalnya. Udah ya, As ya. Sudah, Bu. Coba nomor 2 Ningrum. Dan yang lain juga coba masih mengerjakan. menulis soal Ya. Terima kasih Aas. Sudah selesai Ningrum? sudah. Ya silakan langsung maju aja. Oke, terima kasih Ningrum. Nah, Ibu masih punya 1 soal lagi untuk persamaan reaksi. Berarti yang baru maju L ya? Iya. Ayo L, dikerjakan dulu. Mbak A juga dikerjakan dulu, Ningrum juga. Iya, Bu. Coba dikerjakan dulu. Iya, Bu. Jadi ini kayak gini ya, Bu. Oh, ini 3 kali berarti ya, Bu. Iya, jadi dibuat dulu reaksi pembentukan metana. Itu kan reaksinya seperti ini. Ini sudah betul reaksinya. Udah selesai? Langsung maju? Oke, silakan. L maju nomor 3 ya. Dibuat dulu reaksi pembentukannya.
Coba dilihat ada yang sama lagi. Iya, sudah. Sudah Bu. Dan terima kasih El. Oke, sudah maju semua, sudah mengerjakan semua ya, sudah selesai ya mengerjakannya. Sudah. Oke, kita coba cocokkan dari nomor 1. Kita koreksi bersama-sama. Nomor 1 yang ditanyakan adalah delta H pembentukan H2O, atau di situ tulisannya delta H1. Caranya delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3. Betul ya? Betul. Sekarang delta H2-nya apakah sudah betul, El? Sudah. Delta H3-nya sudah betul, El? Sudah. Oke, hasilnya negatif 808 kJ. Betul tidak, Ningrum? Betul. Betul ya? Betul. Berarti A nomor 1 sudah benar. Oke, lanjut ke nomor 2 yang tadi dikerjakan Ningrum, yaitu delta H pembentukan SO3. Benar, delta H1 ya. Caranya delta H2 plus delta H3. Sudah benar? Sudah. Kemudian L, untuk delta H2-nya sudah besar, sudah benar? Benar. Delta H3-nya sudah benar, As? Betul ya? Hasilnya? Betul? Betul ya? Betul. Tapi coba kita cermati lagi. Di soalnya adalah delta H pembentukan SO3. SO3 aja. Sedangkan di diagram itu SO3-nya berapa? 2. Iya, padahal di soal kita diminta untuk SO3. Nah, kalau cuma delta H1 aja, itu berarti dia sebesar 2 SO3. Tapi karena yang ditanyakan hanya SO3, berarti ini dibagi 2. Iya, karena kan cuma SO3. Berarti ini harusnya kita bagi 2. Oke, berarti sama dengan berapa? 310. Iya, betul. Jadi punya Ningrum sudah benar, tapi masih kurang tepat untuk pembentukan SO3-nya. Itu kan cuma 1. Cuma 1 mol, sedangkan di diagram itu 2. Berarti ini harus kita bagi 2. Seperti itu ya Ningrum ya? Sudah paham? Itu mau tanya. Ya? Berarti nanti kalau seandainya yang bisa naik ke SO3, terus yang ditanyakan ke SO3 dikali ya, Bu? Iya, betul. Tinggal dikali aja. Disesuaikan dengan diagramnya dan soalnya. Seperti itu ya? Ya, Bu. Oke. Sekarang yang tadi El kerjakan. Kita ditanyakan untuk membuat entalpi pembentukan metana atau CH4. Tadi step pertama kita buat persamaan reaksinya dulu. Persamaan reaksinya pembuatan CH4. C plus 2H2 menjadi CH4. Apakah sudah tepat? Sudah ya. Oke, sekarang tinggal kita cocokkan dengan tahap-tahapnya. Ini C-nya di sebelah kiri, kita cari C yang sebelah kiri, berarti di baris nomor 1. Berarti C plus O2 menjadi CO2. Berarti sudah tidak kita ubah ya? Tidak ya, berarti delta H-nya sudah benar. Negatif 394, tidak kita ubah. Kemudian menjadi 2H2 di sebelah kiri. Kita cari H2 di sebelah kiri itu ada di persamaan nomor 2. Di situ H2 aja ya. Jangan kita butuh 2H2, berarti dikali 2. 2H2 ya, setengah O2 dikali 2 menjadi O2. H2O nya cuma 1 dikali 2 jadi 2H2O. Berarti delta H2 nya juga kita kalikan 2. Sudah benar ya? Tinggal yang terakhir CH4 nya di sebelah kanan. Yang ada CH4 berarti di baris ke-3. Itu CH4 nya di sebelah kiri. Karena kita butuhnya di sebelah kanan, berarti tinggal kita balik. Kita samakan. Benar. Nah, karena kita balik berarti delta H-nya juga kita rubah. Dibalik menjadi nilainya positif. Oke, tinggal kita cari yang sama, yang posisinya beda ya. Kita dari O2 dulu. Di sini 1O2 tambah 1O2 berarti 2O2. Di sebelah kanan juga sudah ada 2O2, berarti bisa dicoret. Ya, betul. Kemudian 2H2O di sebelah kiri sama juga dengan 2H2O di sebelah kanan, berarti nggak
satu di sebelah kiri, di sebelah kanan juga satu, bisa kita coret. Tinggal ditulis sisanya, C plus 2H2 menjadi CH4. Delta H-nya, apakah sudah benar delta H-nya? Benar ya? Benar. Oke, jadi ini punya A juga sudah betul semua. Oke, dari 3 nomor itu anak-anak sudah paham ya, mungkin di nomor 2 kurang lebih saja. Oke, dari semuanya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Oke, sekarang kita coba mengingat-ingat lagi tujuan pembelajaran kita tadi. Yang pertama, pengertian hukum Hess. Coba As, pengertian hukum Hess apa As? Kalau reaksi diserap atau dilepaskan tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Iya, betul, betul ya. Kemudian untuk hukum Hess itu bagaimana penulisannya L? Secara umumnya hukum Hess itu seperti apa? Delta H sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 dan seterusnya. Iya, betul. Jadi tadi kita ingat lagi kalau delta H reaksinya berdasarkan hukum Hess itu berarti tinggal penjumlahan delta H tiap tahapnya. Oke, gitu. Oke, berarti sudah ingat semua ya secara umum ya konsepnya. Oke, karena kita tujuannya juga sudah tercapai semua, berarti pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak biar anak-anak lebih paham lagi. Nah, untuk tugasnya bisa dicek di modul yang sudah diberikan di halaman 30 ya, yang bisa dikerjakan. Besok kita koreksi bersama-sama. Oke, seperti itu. Nah, Ibu punya motivasi biar anak-anak itu semakin semangat belajar. Nah, I haven't failed, I have just found 10,000 ways that will work. Artinya saya itu tidak gagal gitu, tetapi saya hanya menemukan 10.000 cara yang belum bekerja gitu. Itu kata Thomas Alva Edison. Jadi tadi kita sudah banyak-banyak mengulang-alik ya, reaksi itu banyak sekali. Tinggal kita bagaimana menemukan cara yang bekerja. Jadi tidak usah takut untuk salah, tidak usah takut mencoba, karena Thomas Alva Edison pun mencoba sampai 10.000 cara. Oke, itu aja pesan dari Ibu. Semoga anak-anak bisa mengambil manfaat untuk pembelajaran pada siang hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.